Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Masih tetap semangat kan ya belajar bersama? Iya, walaupun kita selalu belajar di rumah, kita belum memiliki kesempatan untuk bertatap muka secara langsung, tapi tetap harus semangat belajar bersama ya. Untuk kesempatan pada hari ini, Ibu akan memberikan sedikit materi tentang berbagai macam bentuk pecahan ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pecahan itu ada 4 macam ya. Ada 4 macam. Yang pertama yaitu pecahan biasa, kemudian yang kedua adalah pecahan campuran, yang ketiga yaitu pecahan bentuknya desimal, dan yang keempat adalah persen ya. Ada 4 macam. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu bagaimana bentuk dari setiap pecahan itu. Untuk beberapa waktu yang lalu, Ibu, pecahan yang sudah kita pelajari yang beberapa waktu lalu itu pecahan bentuk apa ya? Oh, ternyata yang sudah kita pelajari beberapa waktu lalu, misalkan ada pecahan senilai dan lain sebagainya, itu adalah merupakan bentuk dari pecahan biasa ya. Nah, di sini kita akan pahami lebih dalam lagi bentuk-bentuk pecahan itu. Yang ada 4 itu kita akan pelajari satu persatu ya. Silahkan kalian cermati, silahkan kalian pahami dengan benar ya. Ya, anak-anak, di sini kita akan mulai belajar tentang bentuk pecahan ya. Tadi kan Ibu sudah bilang bahwa bentuk pecahan itu kan ada 4 macam kan ya. Nah, pertama yang akan kita pelajari yaitu adalah pecahan biasa ya. Pecahan yang biasa. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan senilai dan lain sebagainya. Mereka itu merupakan contoh dari bentuk pecahan yang biasa. Pecahan biasa itu ada 2 anak-anak. Yang pertama yaitu pecahan murni. Ya, ada pecahan murni. Pecahan murni ini apabila pembilang lebih kecil dari apa? Dari penyebut gitu ya. Contohnya nih. Kalau pembilang itu yang di atas atau yang di bawah ya kira-kira ya? Oh iya, pembilang itu betul yang ada di bagian atas ya. Contohnya 2/6. Ini pembilangnya 2, kemudian penyebutnya 6 ya kan. 2 kan lebih kecil daripada 6. Kemudian berapa lagi contohnya? Misalkan ada 3/7. Ada lagi berapa? Misalkan 1/2. Nah, ini merupakan contoh dari pecahan murni. Pembilang ini yang bagian atas ini dia lebih kecil daripada penyebutnya. Paham ya? Kemudian untuk yang kedua ya. Untuk yang kedua yaitu adalah pecahan biasa tapi tidak murni. Pecahan biasa yang tidak murni. Ini maksudnya gimana ini? Ini kalau tadi kan pecahan yang murni pembilangnya yang lebih kecil. Sekarang kebalikannya ini. Pembilang lebih besar ya. Pembilangnya lebih besar. Misalkan contohnya aja ini 7/3 ya kan. Pembilangnya 7 kan lebih besar daripada 3. Terus misalkan kayak 8/2. Terus berapa lagi misalkan dibalik 2/1. Kalau tadi kan pecahan murni Ibu kasih contoh 1/2. Sekarang kalau yang pecahan tidak murni pembilangnya yang lebih besar, misalkan kayak kita balik yang 1/2 tadi kita balik jadi 2/1. Ini merupakan contoh dari pecahan biasa tidak murni gitu ya. Paham ya sampai di sini ya? Kita hapus lagi. Pecahan biasa sudah paham kan ya? Kemudian yang kedua, ini kan yang pertama, sekarang yang kedua. Misalkan oh ya, yang kedua ini kita mau bahas tentang pecahan campuran ya.
untuk pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat ya dan pecahan gitu. Nah, ternyata untuk menyusun atau untuk membuat atau misalkan mengerjakan pecahan biasa yang akan dirubah ke dalam pecahan campuran ini, ternyata di sini ada syaratnya ini anak-anak. Syaratnya apa ya kira-kira ya? Syaratnya apa tuh kira-kira tuh? Syaratnya untuk pembilang ya harus lebih besar dari penyebut ya, gitu ya. Untuk pecahan campuran ini terdiri dari bilangan bulat dan pecahan, dan kemudian ada syaratnya juga, yaitu untuk pembilang harus lebih besar dari penyebutnya ya. Sudah ya, saya hapus contohnya ini ya. Contoh misalkan 7/3. Ini pembilang atau penyebut ya? Pembilang, betul. Pembilang kan ya. Pembilangnya lebih besar kan, tadi syaratnya gitu ya. Pembilangnya harus lebih besar ya. Kalau untuk mau nyusun menjadi pecahan campuran, dia pembilang harus lebih besar gitu. Nah, bagaimana caranya 7/3 ini sama halnya atau sama artinya dengan 7/3, ya kan? Nah, ini bisa kita buat dengan sistem hitungan susun atau kita biasa bilang porogapit gitu ya. Nah, kita kita hitung misalkan begini nih. 7nya di sini, 3-nya di sini, ya kan? 7 dibagi 3 berapa? 2 ya. 7 bagi 3 2, ya kan? 2 kali 3 berapa? 6. Kita kurangi 7 dikurangi 6 berapa? 1, ya kan? Nah, ini bisa kita tulis ya. Untuk 2 ini bisa kita tulis sebagai bilangan bulat di sini. Kemudian sisanya ada berapa? Sisanya ada 1 tulis di sini ya. Ini per bagi berapa tadi? 7 dibagi 3 toh ini tuh. Nah, berarti 3-nya tulis di sini. Berarti untuk 7/3 atau 7/3 ini kan pecahan biasa. Untuk merubah menjadi pecahan campuran yaitu dengan cara disusun seperti ini, dan dia akan menjadi pecahan campuran seperti ini ya. Ketemunya berapa? Oh, 2. 2 sisa berapa? 1. Satunya taruh sini per 3 karena di sini tadi dibagi 3. Paham ya sampai di sini ya? Mudah kan ya? Iya. Kemudian kita ke yang nomor 3 ya. Yang nomor 3 kira-kira apa tadi Ibu bilang? Pecahan yang nomor 3 yaitu pecahan desimal, ya kan? Iya, masih ingat nggak tadi? Masih kan ya? Pecahan desimal. Untuk pecahan desimal sendiri, ini kita bisa buat seperti ini contohnya ya. Untuk Ibu mau buat 3/10 misalkan contohnya ini. Ini kalau untuk dijadikan desimal, maka kita bisa tulis untuk 0 ya. 0-nya ada berapa ini? 1 kan ya. 1, 0-nya 1. Ini kita bisa pindah ke sini nih. 0. Nah, kemudian bagian sini kita kasih koma 3. Kita pindah ke sini. 3. Berarti berapa? 0,3. Gitu. Paham? Ya? Untuk pecahan desimal di sini ada per 10, kalau ini per 10. Kemudian ada juga per berapa? 100. Nah, kemudian Bu, misalkan nih, Bu, saya mau kalau yang
per ratusan deh Bu. Kalau per ratusan misalnya gini, 3/100 ya kan. Kita di depannya harus tetap, kalau yang namanya desimal itu harus selalu ada koma gitu kan, yang namanya desimal kan. Nah, ini kita tulis nolnya dulu di depan, 0, kemudian nolnya kan ada 2 nih. Kita di sini kasih 0 lagi, kemudian 3-nya taruh ke belakang. Ya. Karena ini per 100, berarti di belakang koma ya. 100 ini kan ada berapa? Setelah angka 1 kan ada nolnya, ada 1, 2 ya kan. Berarti ini pertanda bahwa di belakang koma harus ada 2 angka. Itu pertanda bahwa ini per 100 gitu ya. Kecuali kalau misalkan ada contoh begini nih, 30/100. Nah, kalau untuk 30/100 kira-kira berapa? 0,30-nya tinggal ditaruh sini nih. Nah, gitu. Paham ya? Kemudian ada lagi contoh misalkan gini nih. 25/100. Ya tinggal gini nih. 0,25-nya taruh sini. Udah deh jadi. Gitu. Mudah kan ya? Iya, Ibu rasa semuanya udah paham ya untuk pecahan desimal. Nah, kemudian kita lari ke yang jenis pecahan yang keempat ya. Bentuk pecahan untuk yang keempat yaitu apa? Persen. Kalau kalian pernah dengar nggak sih persen? Persen itu gimana ya? Persen itu yang seperti apa ya? Persen itu selalu dia per 100. Namanya persen ini selalu per 100. Ya, misalkan di sini Ibu kasih contoh aja nih ya. Misalkan ya. Oh ya, untuk persen sendiri ini selalu dilambangkan dengan tanda begini nih. Lambangnya gini. Pernah lihat ya? Pernah lihat kan ya? Lambangnya begini. Nah, ini persen maksudnya. Misalkan ada contoh aja nih gini nih. 8. Kayak gini nih. Ini kalau mau dijadikan pecahan gimana? Ya tinggal gini nih. 8 per. Nah, kalau ada tanda ini berarti artinya per 100. Tulis aja di sini. Gitu. Ya, misalkan ada contoh lagi nih Bu, kalau ada 25% gimana nih cara ngerubahnya nih? Nah, ya tinggal gini aja, 25%. Nah, ini kan tadi Ibu bilang bahwa kalau ada tanda seperti ini berarti itu maknanya per 100. Tinggal di sini, tulis aja pindah ke sini, gitu. Pindah ke sini. Ya, kalau misal ada lagi nih Ibu, misalkan ada berapa nih? Misalkan 85 ya, 85/100 gitu. Ya udah, berarti 85% gitu. Sama 85% sama 85/100 itu sama ya. Kalau ada tanda seperti ini berarti artinya per 100. Paham ya sampai di sini ya? Iya, untuk bentuk pecahan hanya itu saja sih sekiranya untuk materi yang perlu kalian pahami, seperti itu yang perlu kalian gali informasinya lagi. Mungkin kalian bisa lebih banyak melihat atau lebih banyak mengerjakan bentuk-bentuk soal ya, supaya kalian jauh lebih paham, jauh lebih mengerti. Begitu ya. Gimana anak-anak untuk pembahasan materinya? Sudah paham? Sudah jelas kan ya? Kalau belum paham, belum jelas, mungkin ada yang mau ditanyakan sama Ibu, silakan bisa hubungi Ibu di Google Classroom kita, atau mungkin bisa ketika mengumpulkan tugas bisa ditulis, Ibu saya belum paham ini misalkan, atau mungkin bisa diulang-ulang lagi videonya ya. Semoga pembahasan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk kita semua ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sering berolahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.